bertanya-tanya, kenapa sih dia terus saja muncul di pikiranku? Padahal kamu sedang tidak menghubunginya, tidak melihat fotonya, bahkan sudah berusaha melupakan. Tapi anehnya, dia tetap saja hadir dalam lamunanmu, dalam mimpi-mimpimu, dan kadang, bahkan di saat kamu sedang sibuk. Ini bukan sekadar rindu biasa, ini bukan kebetulan. Ada alasan lebih dalam kenapa pikiranmu terus terhubung dengannya. Dan mungkin, jawaban yang kamu cari selama ini tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Di video ini, kita akan ungkap satu persatu arti dari semua rasa yang belum selesai itu. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi, ini adalah hal yang selama ini kamu butuhkan untuk benar-benar mengerti hatimu sendiri. 1. Alam bawah sadarmu sedang mengingatkan. Pikiran yang terus-menerus memunculkan seseorang, terutama di saat-saat tak terduga, bisa menjadi tanda bahwa alam bawah sadarmu sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Ini bukan hal mistis, tapi justru bagian dari proses psikologis yang sangat nyata. Otak manusia menyimpan banyak sekali informasi, emosi, dan kenangan yang kadang tidak kita sadari secara langsung. Dan semua itu tersimpan rapi dalam alam bawah sadar. Ketika kamu terus teringat akan seseorang, bisa jadi itu adalah refleksi dari kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Mungkin kamu sedang merasa kesepian, rindu, atau merasa tidak cukup dipahami oleh orang-orang di sekitarmu. Dan sosok yang muncul dalam pikiranmu adalah simbol dari masa ketika kamu merasa dicintai, dimengerti, atau bahagia. Tanpa kamu sadari, alam bawah sadar menggunakan sosok itu sebagai cermin untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang hilang atau kurang dalam hidupmu saat ini. Bisa juga, kamu sedang berada dalam situasi yang serupa dengan momen-momen yang pernah kamu lewati bersamanya. Misalnya, kamu sedang mendengarkan lagu yang dulu kalian sukai, berada di tempat yang punya kenangan, atau sedang menjalani emosi yang mirip. Dan itu semua memicu sistem bawah sadar untuk mengaitkannya dengan orang itu. Otak kita memang bekerja dengan asosiasi, dan ketika satu kenangan dipicu, maka seluruh rangkaian perasaan yang menyertainya bisa ikut muncul kembali, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Menariknya, seringkali kita mengira sedang memikirkan seseorang karena kita masih cinta atau belum move on, padahal tidak selalu begitu. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di titik hidup yang membuatmu kembali ke masa lalu untuk mencari makna atau rasa aman. Dalam psikologi, ini disebut dengan emotional recall. Ketika emosi yang belum selesai atau belum diproses dengan tuntas, muncul kembali dalam bentuk ingatan terhadap seseorang yang dulu sangat berarti. Jadi saat kamu terus-menerus mengingatnya, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Apakah aku rindu padanya? Atau aku hanya rindu perasaan yang pernah aku miliki bersamanya? Mungkin yang kamu rindukan bukan orangnya, tapi rasa yang pernah kamu rasakan. Dan alam bawah sadarmu hanya sedang berusaha membuatmu menyadari itu. 2. Kamu masih menyimpan perasaan. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa sih aku terus kepikiran dia, padahal aku sudah berusaha melupakan? Jawabannya mungkin sederhana, tapi tak mudah diterima. Karena kamu masih menyimpan perasaan itu, meskipun kamu tidak ingin mengakuinya. Saat hati pernah menaruh rasa, apalagi jika perasaan itu tidak pernah benar-benar tersampaikan, atau tidak pernah mendapatkan penutupan yang jelas, maka rasa itu tidak hilang begitu saja. Ia hanya berpindah tempat, dari permukaan menjadi sesuatu yang tersembunyi di dalam. Kamu mungkin terlihat biasa saja di luar, kamu tertawa, menjalani hari seperti orang pada umumnya. Tapi di dalam hati, ada bagian yang masih menyimpan sosok dirinya, entah sebagai harapan, kenangan, atau bahkan luka. Perasaan yang disimpan, apalagi jika sudah bertahun-tahun, bisa berubah menjadi semacam energi emosional yang tak terlihat, tapi terasa. Dan energi ini bekerja secara diam-diam. Saat kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, saat kamu mendengar lagu yang dulu sering kalian dengarkan, atau bahkan tanpa alasan sama sekali, tiba-tiba wajahnya muncul dalam benakmu. Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena perasaan yang kamu simpan masih aktif, meskipun kamu sudah mencoba menekannya. Menariknya, otak dan hati kita tidak bekerja secara logis ketika menyangkut perasaan. Bahkan ketika kamu sadar bahwa hubungan itu mungkin sudah berakhir, atau bahwa orang itu tidak pernah membalas perasaanmu, tetap saja, kenangan tentang dirinya bisa menjadi semacam pelarian emosional. Saat kamu merasa sepi, bosan, atau sedang lelah secara mental, pikiranmu mencari tempat yang nyaman, dan mungkin memikirkan dia adalah bentuk pelarian yang paling familiar dan menenangkan.
Ada kalanya kamu mencoba menyibukkan diri, berharap rasa itu hilang. Tapi rasa bukan seperti tombol yang bisa kamu matikan kapanpun kamu mau. Perasaan perlu dipahami, diterima, dan pada waktunya dilepaskan. Tapi jika kamu belum sepenuhnya menerima bahwa kamu masih menyimpan rasa itu, maka pikiran tentang dirinya akan tetap datang. Bahkan saat kamu sedang tidak memikirkannya secara sengaja. Jadi jika kamu terus-menerus mengingat dia, bisa jadi itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin hatimu sedang berbisik pelan, aku masih menyayanginya. Meskipun logika berkata, sudah cukup, tapi rasa di dalam belum siap mengucapkan selamat tinggal. Dan selama perasaan itu belum benar-benar kamu hadapi dan kamu izinkan pergi, maka dia akan tetap tinggal. Bukan di dunia nyata, tapi di pikiranmu. Di hati yang masih belum rela. 3. Kamu belum bisa merelakan. Salah satu alasan paling kuat kenapa seseorang terus hadir dalam pikiranmu adalah karena kamu belum bisa benar-benar merelakannya. Merelakan bukan berarti melupakan, dan bukan pula membenci. Merelakan adalah proses dalam hati yang sangat dalam, di mana kamu menerima bahwa apa yang kamu harapkan tidak akan terjadi, bahwa kisah yang kamu impikan tidak berjalan sesuai rencana, dan bahwa seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi faktanya, merelakan itu sulit, terutama jika kamu pernah menaruh harapan besar padanya. Kamu pernah membayangkan masa depan bersamanya, mungkin bahkan sudah mengatur banyak skenario indah dalam pikiranmu. Ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, alam bawah sadarmu menolak untuk menerima kenyataan itu. Akibatnya, dia tetap muncul di pikiranmu, karena hatimu belum siap mengaku kalah. Kamu bisa saja berkata kepada orang lain bahwa kamu sudah move on. Kamu bisa tertawa, menghapus foto, bahkan memblokirnya dari media sosial. Tapi sayangnya, yang paling sulit untuk diblokir adalah kenangan di dalam pikiranmu sendiri. Dan setiap kali kamu sendiri, saat malam hari, saat tidak ada yang mengganggu, pikirannya kembali hadir. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia yang sedang belajar melepaskan. Bahkan bisa jadi, kamu tidak menyadari bahwa kamu belum rela. Karena perasaan itu seringkali bersembunyi di balik berbagai alasan. Aku cuma rindu suasananya, aku cuma kangen momen dulu, atau aku hanya kepikiran sebentar. Padahal, jauh di dalam hatimu, kamu masih berharap, meskipun harapan itu samar. Ketika kamu belum bisa merelakan, jiwamu seperti terus menggenggam sesuatu yang sudah pergi. Dan selama kamu belum melepaskannya sepenuhnya, maka pikirannya akan terus kembali. Bukan karena dia masih mencintaimu, tapi karena hatimu belum siap benar-benar berpisah. 4. Ada ikatan emosi yang belum tuntas. Saat kamu terus-menerus mengingat seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa secara emosional, kamu belum selesai dengannya. Mungkin ada kata-kata yang belum sempat diucapkan, perasaan yang belum disampaikan, atau luka yang belum benar-benar sembuh. Ingatan tentang dirinya muncul karena pikiran dan hati masih menggenggam sesuatu darinya. Bisa berupa harapan, penyesalan, atau bahkan sekadar keinginan untuk kembali ke masa-masa yang dulu membuatmu bahagia. Otak kita bekerja dengan mengaitkan emosi dan memori. Dan ketika emosi itu kuat, entah cinta, kecewa, atau kehilangan, otak akan terus memutar kenangan yang berhubungan dengan orang tersebut. Jadi bukan hanya karena kamu sedang iseng memikirkannya, tapi bisa jadi hatimu sedang berusaha menyembuhkan diri dengan mengenang. Namun karena belum ada penutup emosional, proses itu terasa tidak selesai dan berulang-ulang. Inilah yang membuat kamu seperti terjebak dalam bayangan dirinya. 5. Ada energi yang masih terhubung. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang menarik antara kamu dan seseorang meskipun kalian sudah lama tidak berkomunikasi? Atau kamu tiba-tiba merasakan kehadirannya, padahal dia jauh dari jangkauanmu? Dalam banyak pandangan, baik dari sisi spiritual maupun psikologis, ini bisa terjadi karena masih adanya energi yang terhubung di antara kalian berdua. Setiap kali kita menjalin hubungan emosional yang kuat dengan seseorang, entah itu karena cinta, pertemanan yang mendalam, atau pengalaman hidup yang berkesan, kita seperti membentuk jalinan energi yang halus tapi nyata. Ikatan ini tidak selalu terlihat, tapi bisa sangat terasa. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi bukan hanya karena kamu merindukannya, tapi karena dia pun sedang memikirkanmu. Ada semacam resonansi batin yang membuat energi kalian saling tarik-menarik, meski secara fisik berjauhan. Dalam teori spiritual atau konsep energi jiwa, hal ini disebut energetic cord atau koneksi jiwa. Dua orang yang pernah memiliki keterikatan kuat bisa tetap terhubung melalui energi,
terutama jika salah satunya belum benar-benar melepaskan. Jadi meski kamu tidak lagi mengirim pesan atau melihat postingannya di media sosial, jika energi perasaan itu masih aktif, baik dari kamu atau dari dia, pikiranmu akan terus-menerus memunculkan sosoknya. Menariknya, hal ini juga bisa dijelaskan dari sudut pandang psikologi. Ketika kamu sangat fokus pada seseorang, otakmu menciptakan pola dan asosiasi yang membuatmu lebih peka terhadap segala hal yang berhubungan dengannya. Ini dikenal dengan frequency illusion atau Baader-Meinhof phenomenon, di mana kamu merasa segala hal berkaitan dengannya, padahal itu karena otakmu sedang dalam mode waspada terhadap sinyal-sinyal yang mengingatkanmu padanya. Tapi jika kamu merasa ini lebih dari sekadar kebetulan, misalnya, kamu terus bermimpi tentangnya, merasa gelisah tanpa sebab, atau tiba-tiba teringat dia disertai perasaan emosional yang kuat, maka bisa jadi memang ada energi yang belum selesai di antara kalian. Dan selama salah satu masih memelihara perasaan itu, ikatan ini akan tetap ada. Untuk benar-benar memutus energi yang tidak lagi sehat atau membawa beban, kamu perlu menyadari, apakah hubungan ini masih membawa kebaikan untukku? Atau hanya membuatku terjebak dalam bayangan masa lalu? Karena kadang, bukan cinta yang membuatmu terus terhubung, tapi kenangan yang belum kamu izinkan pergi. 6. Semesta sedang memberimu pesan. Jika kamu terus teringat dan kepikiran dia, bisa jadi ini bukan sekadar permainan pikiran atau karena kamu belum move on. Ada kemungkinan lain yang lebih dalam, bahwa semesta sedang mencoba menyampaikan sesuatu padamu lewat cara yang paling lembut dan diam. Pikiran dan perasaanmu. Dalam banyak keyakinan dan pandangan spiritual, semesta dipercaya memiliki cara sendiri untuk membimbing manusia ke arah yang tepat. Namun, pesan dari semesta tidak selalu datang lewat suara, kejadian besar, atau mimpi yang jelas. Kadang, ia hadir dalam bentuk hal-hal kecil tapi konsisten, seperti seseorang yang terus muncul di pikiranmu, bahkan ketika kamu tidak sedang memikirkannya secara sengaja. Misalnya, kamu sedang berjalan dan tiba-tiba melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Lalu saat membuka media sosial, kamu tidak sengaja melihat postingannya. Bahkan mungkin kamu mendengar lagu yang dulu pernah menjadi bagian dari kisah kalian. Apakah semua itu kebetulan? Atau tanda bahwa semesta sedang menyuruhmu untuk memperhatikan? Bisa jadi semesta sedang menunjukkan bahwa ada pelajaran yang belum kamu pahami dari hubungan ini. Mungkin kamu perlu menuntaskan sesuatu. Bisa berupa perasaan, permintaan maaf, atau bahkan sebuah keputusan. Semesta tidak selalu menyuruhmu untuk kembali atau mengejar, tapi bisa saja ingin kamu bertumbuh, melalui kenangan, perasaan, atau luka yang selama ini kamu abaikan. Namun perlu diingat, tidak semua sinyal dari semesta berarti kamu harus bertindak secara langsung. Kadang, pesan yang sebenarnya adalah, ini saatnya kamu berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan harapan yang belum terpenuhi, dan berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang yang kamu pikirkan akan menjadi milikmu. Yang penting adalah kepekaanmu dalam menangkap pesan itu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan dengan hati yang jujur, bukan ego yang penuh harapan. Karena semesta hanya akan berbicara dengan jelas kepada mereka yang mau diam dan benar-benar mendengar. 7. Kamu harus menanyakan pada dirimu sendiri. Seringkali, saat seseorang terus muncul dalam pikiranmu, kamu mencari jawabannya di luar, bertanya pada teman, membaca artikel, bahkan berharap ada tanda-tanda dari semesta. Tapi sebenarnya, satu-satunya tempat yang paling bisa memberimu jawaban adalah dirimu sendiri. Cobalah untuk duduk tenang dan bertanya dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Apakah aku masih mencintainya? Apakah aku hanya merasa kesepian? Apakah aku sedang terjebak dalam kenangan? Atau aku hanya belum siap menghadapi kenyataan bahwa dia sudah bukan bagian dari hidupku? Kamu mungkin terjebak dalam pola pikiran yang berulang karena kamu tidak pernah memberi ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kamu sibuk mengalihkan perasaan, berharap waktu akan menghapus semuanya. Tapi kenyataannya, yang belum selesai akan tetap tinggal. Diam-diam mengisi ruang di hatimu, dan kembali muncul saat kamu paling tidak siap. Menanyakan pada diri sendiri bukan berarti mencari alasan untuk mempertahankan perasaan, tapi lebih kepada memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini. Kadang kamu merindukannya bukan karena masih mencintainya, tapi karena kamu rindu perasaan dicintai. Kadang kamu memikirkannya terus, bukan karena dia yang spesial, tapi karena hatimu belum benar-benar belajar bagaimana melepaskan seseorang dengan tenang.
Dan bisa jadi, ketika kamu benar-benar berani menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kamu akan menyadari bahwa yang kamu kejar selama ini bukan dia, tapi kedamaian. Dan kedamaian itu tidak akan datang jika kamu terus menyangkal isi hatimu sendiri. Jadi berhentilah sejenak. Dengarkan dirimu. Karena bisa jadi, jawaban dari semua pikiran yang terus muncul itu sudah ada dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya perlu keberanian untuk mendengarkannya. 8. Kamu sedang mengalami momen rentan secara emosional. Saat kita sedang berada dalam fase yang rapuh, seperti merasa kesepian, kehilangan arah, atau mengalami tekanan hidup, pikiran kita cenderung kembali pada orang-orang yang pernah memberi rasa nyaman, aman, atau berarti. Sosok yang pernah kamu cintai bisa menjadi tempat pelarian emosional dalam pikiranmu, meskipun dia sudah tidak lagi hadir secara nyata. Ini adalah respons alami dari jiwa yang sedang mencari stabilitas. Jadi bukan berarti kamu tidak bisa move on, tapi bisa jadi hatimu sedang mencari pegangan. Dan bayangan tentang dia muncul sebagai bentuk rasa aman yang dulu pernah kamu rasakan. 9. Kamu terjebak dalam harapan yang diam-diam masih hidup. Meski secara logika kamu tahu hubungan itu telah berakhir, atau mungkin tidak akan pernah terwujud, bisa jadi jauh di dalam hatimu. Masih ada harapan kecil yang terus kamu pelihara diam-diam. Harapan ini tidak selalu terlihat atau diakui secara sadar, tapi ia cukup kuat untuk membuat pikiranmu kembali kepadanya lagi dan lagi. Kamu membayangkan, bagaimana kalau dia kembali, bagaimana kalau ada kesempatan kedua, bagaimana kalau sebenarnya dia juga merindukanmu. Dan selama harapan ini belum kamu akui atau lepaskan, pikiranmu akan terus mencari cara untuk menghidupkannya, lewat ingatan tentang dia. Jika kamu terus teringat dan kepikiran dia, jangan buru-buru mengabaikannya. Mungkin itu cara hatimu mengajakmu berbicara. Dengarkan baik-baik, dan kamu akan tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Memperjuangkan, melepaskan, atau mengikhlaskan.